Hai teman-teman, ini aku akan menyepil hasil hipertiroidku waktu pertama kali aku ke rumah sakit Hong Kong ini kayak gini. Cukup tinggi kan? Lalu aku itu mau menyepil obat-obatan yang diberikan dokter apa aja. Dan obatnya seperti ini. Ini adalah obat yang diberikan dokter beberapa bulan. Mulai dari aku sakit hipertiroid, mataku menonjol, sampai saat ini hipertiroidku normal dan mataku mulai membaik. Alhamdulillah aku sekarang berada di Hong Kong, jadi penanganannya dari dokter, rumah sakit, saudara memang benar-benar baik. Waktu itu pertama kali aku sebelum masuk ke rumah sakit itu, aku tuh kayak ada di sebuah puskesmas kayak gitu. Penanganan itu kayak kecil ya, seperti puskesmas di Indonesia kayak gitu. Cuma di sini tuh kalau kita dinyatakan sakitnya seperti membahayakan seperti detak jantung, waktu itu kan tinggi 100 lebih. Dokter itu mengatakan bahwa ini sangat berbahaya, kamu tuh harus pergi ke rumah sakit. Langsung dirujuk, kita dibagikan ambulan, lalu kita itu langsung dituju ke rumah sakit. Oh iya, waktu itu aku tuh kerja, tapi aku tuh kontrol ke puskesmas. Majikanku itu nggak ada di rumah, jadi aku itu sendirian ke puskesmas itu. Tapi dokter itu mengatakan bahwa aku nggak bisa harus pergi ke rumah sakit saat itu. Harus menelpon majikanku. Lalu aku menelpon majikanku mengatakan bahwa aku tuh harus dirujuk ke rumah sakit, katanya dokter kayak gitu. Terus dokter mengatakan bahwa memang harus dirujuk ke rumah sakit dengan keadaanku yang seperti itu sangat berbahaya untuk pulang ke rumah majikanku kayak gitu. Singkat cerita, aku tuh memberi handphoneku kepada dokter dan dokter itu berbicara kepada majikanku harus dibawa ke rumah sakit dan disuruh memilih rumah sakit mana yang akan dirujuk untuk aku berobat kayak gitu. Alhamdulillah majikanku tuh baik, dia tuh tidak mempermasalahkan pengobatan aku. Jadi alhamdulillah juga dapat majikan yang baik kayak gitu. Kita tuh harus bersyukur banget kalau di negara orang kita itu sendiri dapat majikan yang baik, itu alhamdulillah banget sih. Waktu itu aku sore hari ke puskesmas itu, majikanku juga lagi kerja. Jadi aku itu sama petugasnya dari puskesmas itu ke rumah sakit ditemani pihak dari puskesmas itu naik ambulan ke rumah sakit. Di situ saya dicek, lalu menunggu majikanku datang. Alhamdulillah dapat kamar jam 10 malam kayak gitu. Aku nginep 3 hari di rumah sakit, langsung diinfus. Aku nggak boleh turun ranjang guys. Aku jadi itu kalau buang air kecil BAB itu di ranjang itu, tapi aku nggak bisa BAB guys karena memang nggak bisa, kita kan sudah terbiasa di toilet, jadi nggak bisa. Cuma pipis itu juga harus diranjang karena dokter tuh mau mengecek seberapa banyak kita tuh mengeluarkan buang air kecil kayak gitu, jadi terpaksa deh harus diranjang kayak gitu. Tapi alhamdulillah majikan itu baik, saudara baik, dokternya juga ramah kayak gitu.